Para pendengar yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dengan siaran RBM Reform Broadcasting Ministry dari Sekolah Tinggi Teologi Reform Injili yang ada di Jakarta. Dan kami percaya berkat dan kasih karunia Tuhan ada selalu bersama dengan kita semua, anak-anak Tuhan. Dan kita sedang dan masih terus-menerus sedang membicarakan satu topik, yaitu memaknai hidup yang Tuhan sudah anugerahkan. Bagaimana kita memaknai hidup atas hidup yang Tuhan sudah anugerahkan ini? Dan kita sudah membicarakan beberapa topik dalam kaitan dengan ini. Dan sekarang kita akan membicarakan topik yang berikutnya, yaitu memaknai hidup yang Tuhan anugerahkan dengan perbuatan-perbuatan baik. Nah, sesuatu yang kadang-kadang kita pikir bahwa ini tidak eksklusif dan khusus untuk anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Padahal tidak demikian. Tuhan menginginkan tentu saja kita itu tahu bahwa iman kepada Tuhan Yesus Kristus ini bukan masalah agama, tetapi masalah pergaulan pribadi dengan Tuhan. Jadi kalau masalah agama itu ada aturannya. Jadi kita harus berbuat baik kepada orang lain, kita jangan berbuat jahat dan sebagainya. Dan kita harus memaafkan, kita jangan mendendam dan sebagainya. Kita harus bisa menolong orang miskin dan jangan kita itu menjadi pelit dan kita hanya egois mementingkan diri sendiri. Nah, itu masalah agama. Dan di dalam aspek agama, sebetulnya perjanjian lama itu sudah diberikan kepada orang Israel dalam bentuk 5 Taurat Musa. Dan plus aplikasinya, itu semuanya detail. Sehingga kalau kita mau perhatikan, lebih dari 600 itu poin yang sebetulnya sudah dikembangkan oleh anak-anak Tuhan pada zaman dulu. Bagaimana aplikasinya? Dan soal agama itu batasannya menjadi tidak terbatas. Tetapi di dalam perjanjian baru, kemudian Tuhan Yesus itu dan rasul-rasul mulai mengingatkan bahwa sebenarnya inti daripada semuanya itu adalah kasih. Jadi kasih kepada Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi, dan kasih terhadap sesama manusia. Jadi perbuatan-perbuatan baik yang disebut sebagai sesuatu ajaran agama, sekarang disimpulkan di dalam kata kasih. Dan Alkitab mengatakan, Allah itulah kasih. Jadi kasih itu bukan merupakan sesuatu tingkah laku yang kita pilih. Bukan. Kasih itu bukan merupakan suatu bagian dari natur manusia. Natur manusia sudah jatuh dalam dosa, manusia tidak bisa mengasihi. Manusia punya seperti kelebihan-kelebihan tertentu untuk hal-hal yang baik. Tetapi mengasihi sepertinya tidak bisa. Aneh sekali. Rasanya bisa, padahal tidak. Ya itulah yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus pasal 13. Ada orang yang merasa dirinya mengasihi sampai rela mati dibakar bagi orang yang dia kasihi. Tetapi jikalau dia belum menerima anugerah kasih daripada Allah dalam Kristus Yesus, perbuatannya itu dinilai oleh Allah hanya sebagai gema dari gong yang berbunyi, genta yang gemerincingan. Itu hanya Alkitab yang mengatakan. Tidak ada ajaran di luar ini yang sama seperti Alkitab. Oleh karena Alkitab mau mengatakan sebetulnya manusia tidak bisa mengasihi bagaimanapun baiknya. Bahkan dalam 1 Korintus 13 sampai dikatakan ada orang yang begitu baiknya sehingga rela membagi-bagikan harta bendanya kepada fakir miskin sampai habis. Tapi jikalau dia tidak melakukannya sebagai manifestasi kasih Allah yang sudah dianugerahkan, perbuatannya itu hanya gema dari gong yang berkumandang. Sehingga tidak mempunyai makna kekekalan. Jadi
Makanya dalam 1 Yohanes disebutkan kasih itu Allah. Allah itu kasih. Allah itu kasih. Nah, sehingga ini masalah bagaimana kehadiran daripada pribadi Allah di dalam diri kita. Nah, inilah yang disebutkan dalam istilah inkarnasi kasih. Jadi apa inkarnasi kasih? Jikalau kasih Allah hadir di dalam tubuh darah daging kita, dan kita itu kemudian bisa menjadi orang yang mengasihi, bisa menjadi sabar, tapi bukan kesabaran natural, kesabaran yang dianugerahkan Roh Kudus. Kita bisa rendah hati, bukan rendah hati yang natural, tetapi rendah hati buah-buah roh dan sebagainya. Jadi sebenarnya kalau memaknai akan hidup yang Tuhan itu sudah anugerahkan, itu adalah dengan berbuat baik. Nah, itu artinya dengan kita itu melakukan, memanifestasikan buah-buah roh yang sudah Dia sediakan. Nah, jikalau kita melakukannya hanya dengan tekad dari agamawi, bukan itu. Kita tidak memaknai akan hidup yang Tuhan itu sudah ajarkan. Tapi kalau kita memaknainya, itu memaknai dengan pertolongan Tuhan sendiri. Jadi berarti perbuatan baik, manifestasi buah roh. Nah, kita akan dengar sekarang apa yang Ibu Esther mau katakan. Ya Pak, sebetulnya sangat menarik sekali ya. Tadi Bapak mengatakan bahwa bukan tingkah laku yang kita pilih itu menjadi perbuatan baik, atau bukan sebetulnya apa yang kita inginkan begitu ya, sekalipun itu membagikan semua harta benda kita untuk orang fakir miskin. Kalau itu bukan manifestasi dari kasih Allah, itu sebetulnya bukan apa-apa. Bagaimana sih Pak kita itu sampai bisa punya kesadaran seperti ini? Begitu. Maksudnya bagaimana kita itu lalu bisa menghadirkan kasih Allah setiap hari di dalam kehidupan kita, sehingga pada saat kita itu mengulurkan tangan kepada orang lain, itu betul-betul ini adalah hasil daripada buah roh. Apakah begitu ya? Kita itu harus menyadari pertama-tama bahwa sejak kita itu menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, berarti kita juga harus membiarkan Roh Kudus itu memimpin, mengikis, membuang, menuntun. Dia juga yang mengingatkan kita akan dosa, sehingga kasih Allah itu bisa mengalir, begitu Pak? Atau bagaimana sih? Sebetulnya kalau di dalam Alkitab itu berulang kali Tuhan Yesus mengingatkan. Sebenarnya misalnya Yohanes pasal 15, dia mengatakan bahwa aku ini adalah pokok anggur dan kamu carang-carangku. Nah, kita itu seharusnya sebagai carang, dia mengatakan kamu seharusnya lengket kepadaku. Makanya dia mengatakan apart from me you can do nothing. Jadi kalau kamu copot, tidak nempel kepada pokok anggur, semua perbuatan baikmu itu sebenarnya bukan dari aku. Nah, sehingga itu adalah perbuatan baikmu sendiri. Tapi perbuatan baik yang kusediakan itu seharusnya lahir daripada hubungan pribadi dengan Kristus Yesus. Sama seperti carang itu lengket kepada pokok anggur. Nah, kalau ini tidak ada, bahkan saya sebagai hamba Tuhan begini, tidak selalu bahwa apa yang saya lakukan dalam menolong orang lain berbuat baik adalah buah roh. Saya masih waspada dong. Gitu. Nah, kalau itu bukan buah roh, itu berbahaya sekali. Oleh karena apa? Oleh karena itu nanti dengan sendirinya tidak menghasilkan nilai-nilai kekekalan yang mengubah, memperbarui manusia. Jadi orang yang saya layani, orang yang saya kasihi, itu hanya merupakan sesuatu tanda petik bagian daripada proses pergaulan antar manusia. Itu spiritnya menjadi humanis saja. Jadi bagaimana sih Pak kita itu bisa membedakan apa yang baru saja Bapak itu katakan begitu ya dengan kehidupan kita sehari-hari begitu. Kan kita hidup
sehari-hari itu misalnya kalau dipotong tidur 8 jam begitu setiap hari, kan masih ada 16 jam itu di mana kita itu menghadapi orang lain, di mana kita itu bekerja, di mana kita itu juga berinteraksi dengan sesama begitu. Bagaimana pikiran ini lalu kemudian itu bisa hidup itu dan menjadi bagian di dalam kehidupan kita gitu loh. Bagaimana sih itu, Pak? Jadi sebetulnya masalah abide itu masalah nempelnya carang kepada pokok anggur. Itu merupakan suatu realita pengalaman spiritual. Nah, ini bukan pengalaman tingkah laku agamawi. Ini spiritual. Nah, oleh karena Tuhan Yesus tidak kelihatan, tetapi dia ada. Nah, pengalaman bahwa dia ada dan kita bisa berinteraksi dengan dia, itu adalah pengalaman iman yang kita sebut sebagai spiritual. Nah, seharusnya kita tuh melatih itu. Makanya sebetulnya kalau ada anak-anak Tuhan yang hanya menyibukkan diri dengan pelayanan-pelayanan, belum tentu hubungannya dengan Tuhan itu abide. Nah, itu yang sebutkan seperti misalnya Wahyu pasal 2 misalnya mengenai jemaat Efesus itu. Ya toh, dipuji-puji segala macam oleh Tuhan oleh karena begitu setianya, begitu tekunnya sehingga jemaat itu berkembang-kembang dari 1 menjadi 7 jemaat. Bahkan dipuji-puji oleh Tuhan sendiri oleh karena jemaat itu mempunyai teologi pengenalan akan firman yang begitu solid secara akali, secara kognitif sehingga bisa membedakan ajaran sesat dari Nikolaus. Bahkan dipuji oleh Tuhan karena tekun sekali sehingga melakukan discipleship sehingga jemaat itu menghasilkan pemimpin-pemimpin seperti Aquila, Priscilla, Timotius dan sebagainya. Bahkan Tuhan itu mengatakan jemaat Efesus jemaat yang hebat sekali oleh karena sudah sampai membentuk suatu sistem kesetiaan sampai mati, berani menderita untuk nama Kristus. Tapi Tuhan Yesus mengingatkan, tetapi kamu tidak mencintai aku. Jadi tidak abide. Kasihmu yang semula itu sudah tidak ada. Jadi kamu lakukan sebagai tingkah laku agamawi. Perbuatan baikmu itu sebenarnya perbuatan baik dari tingkah laku manusia dalam beragama. Itu lain daripada perbuatan baik yang disediakan oleh Tuhan. Nah, kalau perbuatan baik yang disediakan Tuhan itu memang seperti yang tadi Bapak katakan, itu adalah buah roh. Itu tapi lahirnya, yang penting itu lahirnya dari cinta kasih kepada Tuhan Yesus yang tidak kelihatan ini. Sehingga ada keinginan selalu dekat dengan dia. Sehingga terus-menerus membina hubungan kasih dengan Tuhan Yesus. Sehingga kita itu disebutkan istilah seperti carang kita itu nempel kepada pokok anggur. Sehingga kita itu disebut dengan istilah abide in him. Berarti kita menempel kepadanya. Nah, itulah sebenarnya sumbernya. Nah, menempel kepadanya tentu saja kita melatih itu kepekaan rohani, kita menjadi manusia yang lapar dan haus akan kebenarannya. Berarti kita seperti murid-murid Tuhan di dalam Yesaya pasal 50 yang mengatakan selalu menunggu firman-Nya setiap hari. Jadi kita itu adalah murid yang haus dan ingin selalu belajar dari Dia. Dan kita disebutkan seperti anak-anak kecil yang di dalam ketulusannya menggantungkan diri kepada orang yang menjadi orang tuanya. Jadi itu sikap seperti itulah yang Tuhan Yesus dalam Matius pasal 5 sebutkan itu, orang yang lapar dan haus akan kebenarannya. Jadi Pak, ini tuh praktisnya begitu. Praktisnya itu kan kita itu seperti tadi saya katakan ya, kita semua kalau tidurnya 8 jam berarti satu hari itu punya 16 jam itu untuk kerja, berinteraksi, dan untuk sebetulnya mempunyai waktu untuk diri sendiri. Tapi di mana waktu itu dari 16 jam ini yang kita itu bisa sediakan bagi Tuhan? Kan kayaknya itu sibuk, terus lalu kemudian kita itu juga kayaknya nih ya, kita itu sedang bekerja, kita itu ikut kebaktian, kita itu begini, kita itu begitu. Kayaknya itu campur aduk sampai kita juga tidak bisa memisahkan. Kapan sih kita itu sedang menempel pada pokok anggur atau kita itu sedang melakukan
sendiri gitu, ritual-ritual agama itu sendiri gitu loh. Sebetulnya masalah itu yang seringkali kalau teolog-teolog itu sebutkan, itu kelemahan dari cara berpikir yang dialektik. Dialektik itu dualistik, itu artinya hitam putih gitu loh. Jadi seolah-olah itu hidup ini dikotak-kotakan dalam dua macam. Pada saat saya kerja, saya tidak dengan Tuhan. Pada saat saya doa, saya dengan Tuhan. Nah, itu dialektik. Padahal tidak begitu. Saya pernah mengatakan berulang kali bahwa segala sesuatu seharusnya kita lakukan bersama dengan Tuhan. Nah, itu artinya kita sebetulnya menyatukan. Baik pada saat kerja, baik saat itu bangun tidur. Makanya mulai dari kecil, seorang anak itu dilatih oleh orang tuanya dalam Ulangan pasal 6. Hendakkah kamu memberitakan, mengajarkan firman ini terus menerus. Pada masa dia mau tidur, pada masa bangun, pada masa berjalan, pada masa bermain, pada masa kamu melakukan apa saja, hadirkanlah firman. Itu artinya seharusnya kita itu terus menerus berinteraksi dengan Tuhan. Oleh karena waktu ini, Paulus katakan dalam Efesus pasal yang ke-6, waktu ini jahat. Sehingga kita perlu waspada sungguh. Waktu ini jahat. Dalam Efesus pasal 5, maaf. Iya Pak, tapi kan kenyataannya begitu ya. Kalau toh kita itu melakukan saat teduh, misalnya entah itu pagi, entah itu malam begitu ya. Tetapi kan itu tuh kayak numpang lewat begitu loh Pak. Lalu kemudian kita itu kadang-kadang ya, begitu itu masih kita bernilai aksesori sebetulnya kalau numpang lewat itu. Jadi itu seperti aksesori yang kita tempelkan, kita takut kalau kita tidak saat teduh. Padahal seharusnya saat teduh itu merupakan puncak daripada perjalanan pergumulan yang tadinya secara subtle tidak kelihatan kita lakukan dengan Tuhan, tapi pikiran kita terus-menerus berinteraksi dengan Dia. Hati kita berinteraksi dengan Dia. Nah, puncaknya secara formal. Nah, saat teduh. Sekarang dalam bentuk baca Alkitab, doa, itu formalnya. Tapi sebetulnya informalnya itu terus-menerus, sesuatu yang kontinu. Seharusnya itu yang ada di dalam pola hidup orang percaya. Makanya kalau kita perhatikan ya, saya kadang-kadang heran ya menemukan Paulus itu juga mengingatkan. Kalau kamu ketemu dengan teman seimanmu saja, dari mulutmu itu jangan ngomong yang tidak berguna dong. Paulus mengatakan, hendaklah kamu saling membagikan firman dan puji-pujian. Nyanyikanlah mazmur. Waduh, ketemu teman saudara seiman menyanyi mazmur. Itu artinya sebenarnya itu menjadi isi daripada percakapan. Seharusnya begitu. Yaitu kebaikan, hal yang membangun, yang memuliakan Tuhan. Jadi kalau begitu Pak, sebetulnya tadi yang kita itu sudah bicarakan begitu ya, bahwa buah-buah roh ataupun perbuatan baik ini itu sebetulnya tidak bisa langsung keluar sendiri lalu langsung menjadi bagian di dalam kehidupan kita kalau kita itu sendiri tidak pernah melatih begitu Pak. Iya, katanya seperti itu. Jadi buah roh itu bukan a cheap grace, anugerah yang murahan, tetapi disediakan. Nah, sekarang persoalannya adalah bagaimana kita itu menghadirkan itu menjadi bagian hidup kita, menjadi incarnational life of God yang sekarang menjadi bagian dari tubuh darah daging kita. Jadi para pendengar yang kami hormati, memaknai hidup yang Tuhan itu sudah anugerahkan itu antara lain dengan perbuatan baik. Tapi perbuatan baik itu bukan suatu tekad agamawi di mana kita memilih berbuat baik. Itu manusia siapa saja di luar Kristus juga bisa. Karena manusia pada dasarnya makhluk meskipun sudah jatuh dalam dosa masih sebetulnya itu membawa sisa-sisa kebaikan. Sehingga hati nurani juga masih ada dan sebagainya. Sama seperti mirror yang jatuh pecah. Itu potongan-potongannya masih bisa dipakai. Oleh karena masih ada unsur mirrornya. Tetapi tidak bisa menghadirkan akan kekekalan. Sehingga kita perlu waspada. Perbuatan baik yang seharusnya kita lakukan itu adalah buah-buah roh yang Tuhan sediakan. Dan untuk mendapatkannya kita harus abide in Him. Dan kita bergaul dengan Dia secara pribadi. Jadi saudara hidup ini seperti ini. Didesain oleh Tuhan demikian rupa.
Jikalau saudara mempunyai suatu beban untuk betul-betul menolong begitu banyak orang di dalam dunia ini masih belum melihat terang seperti ini, marilah join dengan kami. Kami akan melatih saudara-saudara untuk menjadi konselor Kristen atau juga menjadi hamba-hamba Tuhan. Ada berbagai macam program dan saudara boleh mempunyai latar belakang apa saja. Dan kita itu bisa belajar bersama-sama. Silakan hubungin kami dengan nomor telepon 799-0357. 799-0357. Kiranya Tuhan memberkati Anda.